ini Raja Bangsawan Satria Mulia Pataudi akan membongkar aib Nikita Mirzani. Gue mau bilang sama kalian semua, ini seluruh dunia belum tahu guys. Ini satu-satunya aib Nikita yang belum ada yang ngebongkar. Isu anak Nikita Mirzani, Laura Mezani atau Loli hamil di luar nikah ditanggapi oleh selebgram Yolo Ine. Dia dengan berani mengungkapkan jika benar Loli hamil, maka Fadel Bajideh yang kini jadi mantan pacarnya bisa dikenakan pasal pidana. Pinjam dari orang-orang, hampir 400 juta. Dia menjual kesedihannya, minjem sana sini, dia kabur, dia nipu. Saya loh diem-diem ngebantuin. Hah? Yang denger ya, selama dia di UK, waktu masih berangkat sekolah itu fine, masih baik-baik saja. 1 bulan dia di UK sudah mulai tuh tergoncang-goncang segala macam. Satu hal yang gue minta sama itu anak adalah lanjutkan sekolah. No matter what happen, ada apapun, lanjutkan sekolah. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video terkait dengan informasi seputar selebriti tanah air. Dan kali ini kita akan mereaksi informasi terkait dengan perseteruan antara Nikita Mirzani dan putrinya sendiri, yaitu Loli. Dan seperti kita ketahui bersama di dalam pemberitaan di berbagai media sosial dan juga di televisi, bahwa saat ini Loli telah hengkang atau tidak tinggal lagi bersama mamanya atau ibunya Nikita Mirzani. Dan adanya dugaan atau isu yang sementara lagi menyebar saat ini bahwa Loli sementara hamil, ya, tengah mengandung. Dan hal itu langsung ditanggapi oleh Nikita Mirzani dengan kecewa dan juga sedih tentunya. Dan pada video kali ini kita akan mereaksi beberapa pernyataan dari Nikita Mirzani yang sesungguhnya mau mengatakan kepada publik bahwa Loli sampai dengan hengkang atau keluar dari rumahnya itu semata-mata karena keinginannya sendiri, bukan karena perbuatan dari ibunya, dalam hal ini adalah Nikita Mirzani. Bahkan Nikita Mirzani men-sharingkan ia telah berjuang habis-habisan untuk membesarkan dan juga menyekolahkan, dan bahkan menyekolahkan di sekolah yang luar biasa di luar negeri. Tetapi Loli lebih memilih untuk hengkang dari rumah dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, yaitu melakukan utang piutang dengan pihak lain dan harus diselesaikan oleh Nikita Mirzani. Namun netizen tentu berpikir lain dan pasti beragam komentar tentang hal ini. Dan seperti apa keseruan yang dibahas oleh para netizen dan juga pernyataan Nikita Mirzani, mari kita saksikan video-videonya. Hari ini Raja Bangsawan Satria Mulia Pataudi akan membongkar aib Nikita Mirzani. Gue mau bilang sama kalian semua, ini seluruh dunia belum tahu guys. Ini satu-satunya aib Nikita yang belum ada yang ngebongkar. Kalau masalah kandungan anak yang dikandung Loli, anak Loli itu anak gue, Nikita. Sebenarnya anak Loli yang digugurkan itu guys, anak Satria Mulia. Nikita, cucumu itu anak gue. Gue yang bawa Loli ke dukun beranak untuk gagalkan kandungan itu. Dan
sebenarnya bukan 2 bulan, tapi sudah menjadi 8 bulan. Gue yang bawa Loli ke dukun beranak itu. Dan kalian tahu guys, Loli meninggal. Aku minum dulu. Loli meninggal guys. Dan janinnya keluar dari belakang. Loli itu sebenarnya sondel bolong. Loli itu sudah menjadi sondel bolong. Aku yang menancapkan paku di kepalanya. Dukun beranak itu bilang, jangan ada yang berani mencabut paku di kepala Loli. Siapa yang berani mencabut paku itu akan menjadi rakyat jelita. Isu anak Nikita Mirzani, Laura Mezani atau Loli hamil di luar nikah ditanggapi oleh selebgram Yolo Ine. Dia dengan berani mengungkapkan jika benar Loli hamil, maka Fadel Bajide, yang kini jadi mantan pacarnya, bisa dikenakan pasal pidana. Yolo Ine menjelaskan alasan Fadel bisa dipidana karena dia menghamili anak di bawah umur. Seperti diketahui, Loli sekarang baru berusia 17 tahun. Selebgram satu ini juga menyoroti pernyataan Fadel yang menyebut dirinya tak merasa menghamili anak Nikita Mirzani. Fadel diminta untuk membuktikan. Tentunya Fadel dipidana jika ada yang melaporkannya ke polisi. Nikita Mirzani sebagai ibu, misalnya. Pinjam dari orang-orang, hampir 400 juta. Dia menjual kesedihannya, minjem sana sini, dia kabur, dia nipu. Saya loh diem-diem ngebantuin. Ini ibu yang kalian bilang ibu durhaka nih. Itu anak makan uang orang hampir 400 juta tidak dikembalikan untuk membiayai si tukang semir. Dan semua saya dapat transferannya dia ke tukang semir itu berpuluh-puluh juta. Saya yang nalangin, saya yang bayarin diam-diam karena saya nggak mau itu anak digebukin di jalan. Kalau tapi udah kayak begini, saya pasrah sudah. Mau digebukin kayak itu anak di jalan, mau ditabrak ya, mau dilindas kayak, silakan. Yang dengar ya, selama dia di UK, waktu masih berangkat sekolah itu fine, masih baik-baik saja. 1 bulan dia di UK sudah mulai tuh tergoncang-goncang segala macam. Satu hal yang gue minta sama itu anak adalah lanjutkan sekolah. No matter what happen, ada apapun, lu lanjutkan sekolah. Ya, lu mau caci maki gue, lu mau apa, terserah, yang penting lanjutkan sekolah. Karena gue ngeberangkatin dia itu mahal. Ya itu pertama, ya kan. Ternyata dia tidak melakukan itu, ya kan. Sekolah itu kan dia boleh, jadi dia itu gue berangkatin ke UK itu bukan sekolah biasa, itu kayak castle, lo tau gak? Kayak asrama. Jadi dia hanya boleh keluar itu di Sabtu dan Minggu, ya kan? Di Sabtu dan Minggu, tapi dia hanya boleh keluar tuh di wilayah sekolahnya itu aja. Untuk beli apa? Makanan, kayak dia mau ngopi, dia mau beli jajanan, dia mau beli sampo, sabun, ada di situ, ya kan? Nah, satu ketika gue nggak tahu dia tiba-tiba ketemu sama orang Indonesia yang tinggal di sana. Kayaknya kalian tahu deh, tahu gak sih? Ya. Pokoknya adalah orang timur tapi tinggal di Indonesia. Akhirnya gue nggak tahu bagaimana cara bertemunya. Itu anak kabur dari sekolah. Jadi dari sekolah itu ke tempatnya itu orang itu 4 jam naik mobil. Jauh banget, gue sampai terheran-heran. Dan itu anak kan sempat dicariin polisi karena kan gue sebagai orang tua was-was. Iya, kok dia nggak sekolah nge-WhatsApp gue. Oh, iya. Sekolah nggak WhatsApp, sekolah itu ketat banget. Dan yang sekolah di situ bukan orang miskin ya. Lo kalau nggak punya uang nggak bisa lo sekolah di situ. Orang UK asli aja nggak mampu sekolah di situ. Jadi banyaknya orang dari luar tuh. Dia tuh sebetulnya sekelas sama orang-orang hebat loh. Ada anak dari menteri apa gitu dari luar negeri itu ada. Jadi dia satu kamar tuh 4 orang. Oh, di asrama itu. Di asrama itu. Cewek-cewek semua. Cewek-cewek, cowok-cowok beda lagi. Ada lagi gedungnya. Kastelnya ya, gedungnya. Gitu. Dia kabur, gue dapat email sampai polisi turun tangan semuanya. Ternyata dia udah keluar dari kota. Lu nggak bisa hubungin waktu itu? Kan gue di blok. Udah mulai ngeblok dia. Iya, dan gue cuma bisa ngubungin sekolah aja. Sampai gue itu mah ceritanya panjang ya, kayaknya 1 jam nggak 2 jam juga nggak cukup. Jadi disingkatnya aja ya.
Pas dia pergi, gue marah sama sekolahnya, gue bilang lu harus tanggung jawab. Karena gue sekolah di situ bayar, ya dia tuh udah ketakutan, dia panggil polisi, polisi akhirnya tracking, dapatlah dia di rumah itu. Gue nggak tahu apa yang diomongin sama si orang tua dari si anak ini, ya. Sampai akhirnya si Loli bisa netep di situ. Nah, selesai udah nggak sekolah lagi. Itu yang bikin gue sakit hati sih sebetulnya. Padahal lu susah payah. Dia tahu kok gue strugglingnya kayak apa, nyari uang. Sahabat-sahabat gue sih yang marah sih sebetulnya, karena sahabat-sahabat gue yang gue sebutin tadi, dia adalah orang-orang terdekat gue. Ketika gue lagi ada masalah, dia selalu ada. Dan dia tahu banget perjalanan hidup gue. Nik, tapi gini, Loli kan jatuhnya broken home. Dia bukan anak broken home, dia memilih untuk broken home. Dia walaupun, maksud gue, Tapi kan dia tidak mendapatkan kasih sayang. bahwa dia satu-satunya anak yang masih akrab sama bapaknya ya dia. Cuman dia doang. Iya. Tapi udah berlalu sih ya, maksudnya gue gak mau ngomongin lagi sih. Yang dia omongin keluar dari mulutnya tuh rata-rata 99% bohong aja. Gue riset, gue liatin satu-satu gitu kan. Ini anak hanya ingin bebas aja sih. Mungkin karena dia mau balas dendam sama gue, karena gue sudah tidak mau berteman dengan dia lagi. Jadi dia mau bikin ini anak percis kayak dia dulu melawan orang tuanya. 38 tahun hidup gue mengenal laki-laki itu umur 21 tahun, baru kali ini gue menemukan laki-laki seperti itu dan gue manut aja. Oh, demi keamanan. Demi keamanan, demi hubungan gue yang baik-baik aja. Karena gue tuh kepengen banget punya hubungan yang langgeng, Iya dong, yang siapa sih yang enggak baik, nih? ya kan? Karena gue tipikalnya memang kan kalau udah pacaran tuh nurutnya nauzubillah kan. Karena teman-teman gue tuh kalau gue udah pacaran pasti gue ngilang. Bucin ya berarti Le? Bucin iya sih, cuman kalau dia minta apa ya pasti gue turutin gitu kan. Kayak hal-hal yang prinsip menurut gue kayaknya nggak bisa, tapi karena gue mau mencoba, kayaknya ini laki bener. Masalahnya kan dia kerja di lingkungan yang kita lihat sekarang kan dia kerja sama salah satu yang pegang Indonesia nih, ya kan. Pasti kan orangnya wibawanya ada gitu kan. Terus orangnya tegas, orangnya disiplin, apa segala macam ada di dirinya dia. Ternyata enggak, Bo, gitu kan. Karena kalau gue ribut tuh guanya kayak stres sendiri, ngerti nggak? Karena terlalu dikekang kan. Gue tuh satu langkah keluar dari rumah gue tuh gue udah harus Sherlock. Gue kalau misalkan masih sama dia, gue podcast sama lu sih nggak bakal boleh. Ternyata seiring berjalannya waktu, kenapa gue akhirnya kayak oh mungkin dia emang mau serius kali sama gue ya. Dan gue thanks God banget keluarganya terima gue dengan segala apapun itu gosip di luar sana ya kan. Ternyata memang dia kayaknya memang udah disetting, keluarganya ikut campur juga gitu, ikut campur dalam menutupi segala macam kebutuhan sampai anak gitu. Januari dia video call gue agak sedikit nangis, dia bilang katanya aku pengen nikahin kamu, aku pengen kamu aja. Ada WhatsApp-nya, Bo. Gue kasih lihat lu baca ya. Aku cuma pengen sama kamu aja, aku pengen nikahin kamu, aku pengen cari tanggal buat nikahin kamu di tahun 2024. Gue langsung, hah? Serius lo mau nikahin gue? Dia video call gue gitu sambil terharu. Gue juga terharu dong di gitu, namanya perempuan kan. Gue sampai bengong gitu sebentar kan. Gue mikir kayak kamu beneran mau nikahin aku gitu secepat itu? Kita kenal baru 2 bulan gitu Iya kan. September, Oktober, November, ini Desember ya. Iya, gue tuh kalau pacaran sama orang ya, Fed, gue tuh ngurus, orangnya ngurusin gitu cowok itu. Kelihatan. Apapun dari head to toe tuh, dari ujung rambut sampai ujung kuku tuh gue yang ngurus semuanya. Mungkin dia nggak dapetin itu sama perempuan lain kan. Ya udah dari situ gue yakin, oh ya berarti ini mau serius. Jadi apapun yang dia minta, kayak misalkan kamu kalau kan gue waktu itu lagi bikin film ya, dan gue harus ketemu banyak orang dan banyaknya cowok-cowok gitu kan. Itu hal yang nggak pernah gue lakuin. Kayak gue baru duduk, gue harus video gue kirim ke dia. Jadi dia harus tahu siapa yang duduk di sebelah gue. Setiap detik, setiap menit gue harus WhatsApp dia walaupun itu gak penting. Karena kalau gue sedikit gak WhatsApp dia bilang gini, oh kamu gak cariin aku ya? Soalnya orang-orang kan bilangnya, Nikita aja yang kegilaan, kecintaan. Enggak, Bo. Gue tuh gak mau punya hubungan yang ribut-ribut masalah sepele, ngerti gak? Kalau di hidup gue tuh, gue lebih senengnya kayak masalah kecil ya gak adain, masalah besar ya dikecilin aja kalau sebisa mungkin gitu. Setuju. Dan dia itu tuh selalunya tuh cemburu gak jelas. Ya karena kalau dia masih kayak gitu sifatnya, dia mau sama siapa aja sih nggak bakalan bisa jadi sih menurut gue. Jadi gue tuh orangnya gini ya, menurut gue ketika laki-laki belum pernah berumah tangga ya kan, dia punya pacar 1, 2, 3 orang, for me it's fine, karena dia mencari yang terbaik dan yang terbaik, betul dong ya kan. Tapi kalau lu udah punya pacar lebih dari 2 tapi lu masih suka jajan, bayar perempuan, ngapain? Ternyata
dia ngekang gua dan dia mau tahu setiap gua pergi lokasinya di mana, mungkin biar tidak berpapasan dengan dia. Kan setelah gua putus sama dia tuh banyak kan DM yang masuk kan kayak, "Pak, kok kamu mau sih sama dia?" Ada. Sayang udah enggak. Tapi masih penasaran ya, misalnya dia ngapain ya, sama siapa ya? Rasa-rasa penasaran gitu ada nggak sih, Fadel? Gak ada, udah gak ada, udah kayak urusan sendiri-sendiri aja, masing-masing. Makanya kamu unfollow Loli ya. Kita masih lihat ini following dari keduanya, dari Fadel dan juga dari Loli. Wow, Loli masih follow Fadel unfollow Loli. Loli tuh following Loli cuma 1 following, Fadel ada 22. Dan bener aja, sampai detik ini si Loli masih ngefollow Fadel. Bahkan ini IG story dia. Seperti yang kita tahu, belakangan kan Fadel udah ngumumin kalau mereka ini udah putus. Tapi Loli terus-terusan kayak gini nih, ngepost foto Fadel. Terus dia juga ngebantah berita putus itu di IG story-nya. Sampai akhirnya kita ngeliat barusan Fadel ngetawain kegilaan Loli itu di acara TV yang ditonton satu Indonesia. Jadi Loli, please buka mata, buka telinga kamu itu sedang dipermalukan. Kalau kamu gak malu, aku nih yang malu sekarang. Hah? Jadi yang malu ini siapa harusnya? Aku apa kamu? Lagian ya, sorry to say. Kalau dia gak macarin Loli, gak macarin anaknya Nikita Mirzani, dia gak akan ngebawa dia sampai sejauh ini. Kayak sejijai-jijainya dia sama kegilaan Loli ya di keep private aja gak sih? Ada orang yang nanya ya bisa loh dijawab dengan bijak, kayak ya aku udah mutusin buat gak sama-sama, ya mungkin gak jodoh, gak cocok atau apa, kayak yang bijak. Gak usah kayak ngeledek gitu, ketawanya aja ngeledek loh Loli. Aku aja gak bisa ikut ketawa, sedih aku dengernya. Ngerti gak sih si Loli ini? Lagian ya presenternya ada-ada aja nanya sama dia, masih ada rasa nggak? Diam, udah nggak ada. Mending nanya tukang martabak, masih ada rasa nggak? Pasti dijawab ada rasa coklat, keju, duren. Bener. Loli, aku kan nggak bisa ngerasain apa yang kamu rasain ya. Aku nggak ada di posisi kamu ya. Tapi kalau boleh kasih saran ya, daripada kamu follow dia, kamu follow Uni Bakwan. Kamu jadi tahu caranya berwirausaha, jualan es kukul segala macem. Kamu follow lah Kak Game, banyak quotes yang membantu kamu jadi lebih paham. Kamu dikasih paham, kamu jadi lebih quotes gitu orangnya nanti. Follow lah DEBM. Kamu jadi mengenal stand cookware, corong merah segala macem. Kamu jadi bisa masak dan lain sebagainya. Kalau aku boleh kasih saran, kamu mempertahankan ini tuh sakit, ngelepas juga sakit banget. Sama-sama sakit banget, lepasin aja lah udah. Mau tunggu apa lagi? Dia aja bisa loh ketawa-ketawa kayak gitu, dia gak mikir kamu di sana ini bisa tidur gak, nangis gak semalaman, nafsu makan gak, mana mikirin. Hahaha, ketawa-ketawa aja, heran. Di UK itu, di UK udah ada utang. Ya karena si Fadel selingkuhnya awalnya masih 2 digit gitu, Ci. Oh, mukul diri. Terus dia juga pas Ramadan pagi dia tuh ngasih Ramadan dan obat-obatan banyak. Dia Di mana sih sekarang? di Bintaro, Ci. Dia kan dulu di Lexington, pas baru balik dari London. Terus keluar dari Lexington, itu saya tahu gitu karena teman saya sendiri saksinya. Dia sempat ngekos keluar dari Lexington. Oh, dia bilang aku dia nggak. Enggak, dia sempat ngekos, terus habis itu dia pindah ke apartemen lagi. Iya. Mungkin kayaknya udah waktunya dia untuk check out, udah waktunya dia keluar, mungkin udah dapet apartemen baru, dia ngekos sementara. Jujur gue kecewa ya sama Loli. Kayak Loli ini udah kayak lansia yang banyak pikunnya gitu loh. Masa secepat itu sih lu lupa kalau lu tuh habis direndahin dan dikata-katain sama Fadel lu ini di stasiun TV gitu. Gue aja masih inget gitu Fadel ngerendahin Loli di stasiun TV pas mereka masih putus. Kayak sumpah si Loli tuh udah kayak lansia pikun ya. Semua dilupain, udah pada lupa, aneh. Kita aja masih inget. Jadi guys, itu tuh postingan IG Loli kemarin ya, dan dikabarkan Loli tuh udah balikan sama Fadel. Pokoknya sekarang si Loli udah ngefollow Fadel, dan Fadel udah ngefollow Loli lagi di Instagram gitu. Jujur gue mencium aroma kepanikan di sini ya. Gue rasa Fadel dan keluarganya panik karena kemarin Nikita Mirzani udah bilang kalau Loli itu kemarin sempat hamidun terus aborsoy ya kan. Apalagi Nikita Mirzani bilang dia bakal menjarain sekeluarga ya kan. Gua rasa mereka lagi panik, akhirnya ketemuan lagi sama Loli. Jadi kita tunggu aja guys, babak baru dalam rumah tangga yang sangat rumit ini. Jujur gue kecewa ya sama Loli. Kayak
Loli ini udah kayak lansia yang banyak pikunnya gitu loh. Masa secepat itu sih lu lupa kalau lu tuh habis direndahin dan dikata-katain sama Fadel lu ini di stasiun TV gitu. Gue aja masih inget gitu Fadel ngerendahin Loli di stasiun TV pas mereka masih putus. Kayak sumpah si Loli tuh udah kayak lansia pikun ya. Semua dilupain, udah pada lupa, aneh. Kita aja masih inget. Sampai detik ini tadi pagi aku bangun sholat subuhku masih doakan. Kalau dibilang aku hancur. Ya, itulah kata Nikita Mirzani. Baru kali ini gue lihat seorang Nikita Mirzani nangis seperti ini. Gila. Kita harus lihat. Niki masih doain Loli gak sih? Sampai detik ini tadi pagi bangun sholat subuh pun masih kudoakan. Kalau dibilang aku hancur. Aku nggak bisa ini ya. Aku rawat, aku didik, aku kekang. Kenapa? Dia perempuan, harus dijaga mahkotanya. Sampai aku tahu 2 bulan yang lalu terjadi sesuatu yang besar di dia. Aku nggak bisa makan. Tapi apakah aku harus bikin story? Gue nggak bisa makan guys, gitu. Karena gue lagi sedih guys. No, it's not you. Kan enggak. Kita semua kan banyak yang nggak tahu permasalahan yang sebenarnya nih. Jadi nggak usah sok-sok masuk ke dalamnya ya. Kita coba lihat dari sisi ibu kandung aja nih. Nikita Mirzani sampai senangis ini karena seperti yang kita tahu kuatnya dia kayak gimana cuy. Semua orang diberantas pakai mulutnya dia, dicecer, dibacotin sama ini orang. Tapi tiba-tiba di sini dia nangis kejer. Lu lihat tuh sampai tutup muka pakai bantal. Yang artinya yang benar-benar berbicara barusan itu bukan mulut sama otaknya, tapi hatinya dia ke anaknya Loli. Ya, seperti yang barusan dia bilang, Loli itu perempuan, ada mahkota yang harus dia jaga. Mungkin seperti yang sehari-hari kita lihat Nikita tuh kuat, ya berasa kuat, berasa hebat, ngata-ngatain netizen. Gua rasa sepertinya untuk menutupi hatinya yang sedih, sakit hatinya dia ke anaknya deh. Salut sih kalau emang benar sampai seperti itu ya. Loli mendingan lu balik deh, ini mak lu sayang banget loh sebenarnya. Mungkin emang mulutnya aja yang nggak bisa tertahan. Gimana gitu ya, kalian tahu lah mulutnya Nikita Mirzani, tapi dalam hatinya lu lihat men, dia nangis cuy. Orang kalau udah nangis kayak begini, sekan kayak begini, ini udah ranahnya hati nih. Sikat, bye. Lelia nggak tuh? Seneng, puas lo sekarang melihat emaknya nangis di TV hanya gara-gara video-video lo yang menjebak. Emosi gua ngeliatnya, lo belain anak yang hidupnya udah nggak jelas, lo belain anak yang hidupnya udah nggak benar. Lo belain anak segitunya, padahal lo ditipu juga kan endingnya, hah? Emaknya punya bukti akurat sayang ya, tentang si Loli Cafe, bukan ya? Si Loli. Emaknya lebih paham dia ibu kandungnya, gimana kita memantau keadaan anaknya, nggak mungkin dia membiarkan anaknya meninggoy. Ya pasti akan dijagain, pasti akan dibelain walaupun dari jauh. Lu siapa? Hah? Garda terdepan lu gardu listrik cocoknya. So-soan, mencari-cari ininya, apa namanya, bukti-bukti. Kenapa lu? Detektif Conan lu, hah? Detektif banget lu, sampai segitunya ngebelain, sampai ngirim-ngirim, ini loh kak, aku garisnya, habis tes pack. Sekarang gimana? Apa pertanggung jawab Anda atas video-video yang salah, yang telah membuat seluruh netizen Indonesia terbakar, hanya gara-gara video-video Anda? Lelia. Surat terbuka untuk Nikita Mirzani. Kali ini gue gak mau gibah, konten gue kali ini gue hanya ingin menyampaikan sesuatu untuk Kaniki dan untuk kalian semua. Bukan siapa-siapa guys, gue cuma manusia biasa, gue cuma single mother, gue juga cuma single fighter. Gue bukan artis, gue bukan seleb, gue gak punya power apapun. Akhir-akhir ini ya, tepatnya dari kemarin, FYP TikTok gue itu isinya semuanya Nikita Mirzani yang ada di salah satu acara itu, yang Kaniki pakai baju merah itu guys. Pokoknya gue nontonin semua videonya Kaniki yang lewat di FYP gue. Gue liatnya itu ya, badannya Kaniki itu sampai gemeter parah, sampai tremor parah. Gue tahu banget rasanya, pasti sakit banget, sedih banget, kecewa banget. Apalagi sampai jadi konsumsi publik yang dimana kalian itu juga ketikannya itu tetap jahat-jahat banget. Bilang drama lah, acting lah, inilah, itulah. Guys, please, kalian tuh jahat banget bener deh, sumpah gue. Kalian tahu gak sih guys, menurut gua 70% hidup kita itu adalah ibu guys. Dan menurut gua, mau sehancur apapun dunia kita, selama ibu masih ada, semuanya itu akan baik-baik aja. Gua adalah seorang ibu yang udah gak punya ibu, dan Kaniki pun sama. Dia adalah seorang ibu untuk anak-anaknya, tapi dia juga sudah tidak punya seorang ibu. Gue juga punya anak, jadi gue paham betul kalau anak cewek itu harus diwas-wasin banget gitu guys. Dijaga bener-bener kehormatannya, tingkah lakunya, perilakunya. Pokoknya ngejagain anak cewek sama anak cowok tuh gue tahu banget bedanya gimana dan rasanya gimana, sulitnya gimana pun gue tahu, apalagi dia tunggal.
Gue juga paham setiap anak itu beda-beda. Nggak semua anak itu bisa diatur menurut kemauan orang tuanya. Apalagi kalau kita sebagai orang tua, sebagai ibu tunggal yang juga kerja gitu, kita nggak bisa selalu ada untuk si anak tersebut, dan kita nggak bisa 24 jam mantau dia terus. Kalian yang ngejelek-jelekin Kaniki, yang nyala-nyalain Kaniki, kalian itu udah jadi seorang ibu belum sih? Gue mau bilang, nggak ada ibu yang sempurna, tapi semua ibu selalu berusaha yang terbaik untuk anaknya. Enteng banget ya jari kalian semuanya nyala-nyalain Kaniki, semua-muanya Nikita Mirzani. Seorang Nikita Mirzani yang mengaku ke publik, ke khalayak ramai kalau dia sakit hati, dia bisa diam-diam mengeluarkan uang hampir 400 juta guys. Kalian netizen yang ngomongin tetangga sebelah, yang kalian bilang kasihan bla 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 bla, kalian udah ngelakuin apa emang? Kalian ngebantuin apa? Kalian berbuat apa? Cuman berbuat menghujat Kaniki, menyalahkan Kaniki? Ya bener kata Nikita Mirzani, kalau lu kasihan lu angkut, lu urus, lu asuh, jangan cuman ngomong doang. Lu pungut, lu rawat, biar lu sekali-sekali ngerasain jadi sepatunya Nikita Mirzani, jadi pundak punggungnya Nikita Mirzani. Yang bilang anak adalah cerminan ibunya, bener, tapi kalau anak udah segede gitu, udah segede gue nih ya, udah beranjak remaja, lingkungan, temen, pacar, tempat kerja, dan segala macamnya itu juga berpengaruh. Jadi semua maunya bukan cuma ibu. Sakit banget ya jadi ibu ya, kalau ada apa-apa sama anaknya itu yang disalahin pasti ibu. Kaniki itu juga udah gak punya orang tua ya, udah gak ada tempat bercerita, gak ada tempat dia berkeluh kesah. Mungkin kalau dia cerita ke teman-temannya juga bisa jadi dia tetap disalahkan. Dia kerja dari pagi sampai malam, banting tulang, sampai keringet juga mungkin udah gak kehitung. Dia kerja gak kenal waktu buat anak-anaknya demi bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Hal-hal yang gak bisa didapetin sama Kaniki di saat dia kecil dan muda dulu, semuanya diberikan untuk anak-anaknya. Kalian masih mau bilang itu ibu yang jahat, ibu yang durhaka, hah? Tega ya kalian-kalian tuh. Dan kalian netizen dengan dangkalnya bilang Nikita Mirzani itu selalu salah, dan semuanya itu akibat dari Nikita Mirzani. Gokil. Gak ada satupun orang tua di dunia ini yang menginginkan anaknya menjadi anak yang tidak baik, tahu gak? Sekalipun nih ya, ada orang tua yang gak baik, ada orang tua yang gak benar, tapi gue yakin orang tua tersebut gak mau anaknya itu mengikuti jejaknya dia gitu. Kata-kata buah jatuh gak jauh dari pohonnya itu paling sering banget dipakai. Mungkin peribahasa itu bisa jadi benar dan mungkin bisa jadi tidak. Kadang, bahkan kebanyakan ya, anak yang lahir dari keluarga yang baik-baik aja, dari orang tua yang baik-baik aja, justru anaknya sendiri yang nyimpang. Stoplah ngebully Nikita Mirzani, stoplah menghakimi Nikita Mirzani, kalian itu gak pernah tahu. Dia itu ibu, dia yang paling mengerti anak-anaknya. Beliau itu udah mengerahkan semua tenaga dan pikirannya untuk anak-anaknya guys. Please stop guys, stop, beneran stop. Apalagi kalian ya yang komen cowok-cowok gitu ya, kalian itu tidak akan pernah menjadi ibu, kalian itu tidak punya rahim dan tidak akan pernah merasakan menjadi rasanya seorang ibu. Dan buat cewek-cewek ya yang ngetik walaupun udah jadi ibu, mau jadi ibu, dan suatu saat nanti jadi ibu, semoga kalian tidak merasakan apa yang dirasakan oleh Nikita Mirzani.